Tuberkulosis tetap menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar di Indonesia dengan angka kematian lebih dari 100.000 orang setiap tahun. Penyakit ini masih sulit dikendalikan karena belum adanya vaksin yang benar-benar efektif dan mampu menghentikan penularannya secara luas. Indonesia berada di garis depan perjuangan melawan TBC, menjadi salah satu negara dengan jumlah penderita dan korban jiwa TBC tertinggi di dunia. Kondisi ini menuntut langkah inovatif dan dukungan global agar pengendalian TBC bisa lebih optimal. Gates Foundation sedang mengembangkan vaksin baru untuk TBC, khususnya untuk wilayah dengan beban penyakit tinggi seperti Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Indonesia dipercaya sebagai salah satu lokasi uji coba vaksin ini sebagai bagian dari proses pengujian efektivitas vaksin di lapangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya vaksin dalam menekan penyebaran penyakit menular. Uji coba vaksin TBC ini diharapkan memberikan data yang dibutuhkan untuk mengembangkan pengendalian penyakit lebih lanjut. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Gates Foundation meliputi dukungan dana untuk bidang kesehatan yang ditujukan untuk memperkuat program pengendalian TBC di Indonesia. Dukungan eksternal ini menjadi bagian dari upaya pengendalian penyakit yang masih mengancam. Dampak TBC tidak hanya terbatas pada angka kematian, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang berat bagi masyarakat. Dengan uji coba vaksin dan dukungan teknologi, Indonesia berpeluang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan untuk penanganan TBC. Namun, pengendalian TBC tidak bisa hanya mengandalkan vaksin atau dana dari pihak luar. Komitmen dan kebijakan serius dari pemerintah serta perbaikan sistem kesehatan dasar, peningkatan akses pelayanan di wilayah terpencil, serta edukasi masyarakat tentang pencegahan TBC adalah hal yang mutlak. Tanpa upaya nyata dari dalam, bantuan eksternal hanya akan bersifat sementara dan tidak mampu mengubah kondisi secara mendasar. Ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk bertindak dari sekarang. Kita kembali berbincang bersama dengan Bu Siti Fadilah. Bu Siti, tadi pertanyaan saya adalah bahwa kita pernah mengalami pandemi COVID dan ada vaksin di sana sehingga pandemi akhirnya selesai begitu. TB ini masih menjadi persoalan hingga sekarang. Kita peringkat 2 di dunia terbesar mengalami TB. Mengapa tidak bisa diselesaikan seperti COVID sebenarnya, Bu? Ya memang berbeda. Berbeda. Kalau COVID itu waktu itu namanya pandemik. Kalau ini epidemik. Epidemik itu, dan saya tadi bilang pada TB itu close population, biasanya pada orang-orang yang sangat miskin, orang-orang dengan gizi kurang, rumahnya juga tidak memenuhi syarat. Jadi memang tidak muncul begitu. Tapi kalau COVID kan semua kena, jadi itu yang membuat heboh. Tapi kan di seluruh dunia juga TB ini masih menjadi persoalan ya, tidak hanya di Indonesia ya. Bahkan India peringkat 1 ya, Bu ya? Enggak, kalau negara maju sudah nggak ada TB lagi. Sudah nggak ada TB lagi? Negara-negara yang berkembang? Jadi TB itu adalah penyakit kemiskinan sebetulnya. Penyakit kemiskinan. Jadi kalau kita betul-betul ingin mengeradikasi, coba kesejahteraan rakyat ditingkatkan, otomatis barangkali TB akan hilang. Oh, berarti balik lagi ke pernyataan Ibu Siti tadi ya, bahwa bukan vaksinasi sebenarnya solusinya ya, Bu ya? Eradikasi tadi, Bu ya? Eradikasi. Eradikasi. Dan itu Menteri Kesehatan sudah punya program yang sangat bagus ya. Baik. Bu, ini di Indonesia sendiri kita tahu bahwa kita kurang dokter spesialis ya. Dan bahkan ada juga wacana dari Kementerian Kesehatan, apabila dokter umum itu akan diberikan kursus cepat supaya bisa sesar dan spesialis lainnya. Nah, menurut Ibu Siti itu gimana? Ada dua hal, dokter spesialis dan dokter umum yang sesar itu bukan spesialis. Itu gimana, Bu? Ini ada pertentangan antara dokter-dokter yang dulu ya dokter-dokter yang kami ini biasa diatur oleh ID kan, dimana untuk spesialisasi itu yang menentukan ada kolegium. Kolegium itu kelompok dari orang-orang profesi tertentu, misalkan ahli jantung ada kolegium jantung, anak ada kolegium anak,
bedah, ada kolegium bedah. Nah, kolegium inilah yang menggodok dokter umum menjadi dokter spesialis. Ya, ya. Nah, penggodokan ini adalah secara klinis dan akademis. Oke. Klinis dan akademis. Nah, caranya menggodok adalah dengan bimbingan dan dengan ilmu pengetahuan yang digojlok, ilmu pengetahuan yang akademis dan tangan dan akademis. Jadi itu dua, klinis dan akademis. Nah, selama ini yang memegang ini adalah di bawah profesi, organisasi profesi. Nah, ketika Omnibus Law ditetapkan, disahkan pada tanggal menjadi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, maka ini dicabut yang berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 hilang, sehingga kemudian kolegium jadi mutlak di tangan Menkes. Lah, orang-orang profesi ini kan bingung, atau ada, kalau bingung ada yang diem, bingung ada yang marah kan. Nah, sebetulnya saya pernah menjadi Menteri Kesehatan juga. Ya. Dan pada waktu itu saya juga merasakan, aduh, kenapa sih lulusannya itu pelan banget gitu. Saya merasakan saya butuh dokter bedah yang segera untuk Papua, untuk Sulawesi, untuk mana-mana, tapi lulusan bedah lulusannya sedikit. Tidak seperti apa yang Menteri Kesehatan inginkan. Dan dibutuhkan ya, Bu. Nampaknya sekarang angka itu tambah besar gitu ya. Kalau dulu saya mungkin angkanya besar, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena yang berlaku adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran dan yang berkuasa adalah profesi. Dan jadi memang Menkes itu mempunyai hak untuk membuat dokter banyak seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, menurut pikirannya Menkes. Tapi menurut saya ini harus diselesaikan dengan win-win solution. Janganlah kolegium itu harus di Menkes banget sehingga klinis akademisnya dihilangkan. Ya jangan. Klinis akademisnya mau banget kebutuhan pemerintah diabaikan, ya jangan. Jadi mbok coba duduk bareng, win-win solution. Kebutuhan pemerintah terpenuhi, klinis akademis juga terpenuhi. Seperti apa sih bentuknya? Nah, itu menurut saya yang paling utama. Apa sih yang membuat masing-masing ini akhirnya tidak bisa ada jalan tengahnya sih? Iya. Jadi masing-masing kesini kepengen ini, kepengen ini. Contohnya jantung. Kalau jantung itu agak seiring sejalan gitu. Jadi dari perkinya, perkumpulan jantungnya itu mengolah klinis akademisnya diusulkan ke kolegiumnya Menkes. Jadi sekarang kolegiumnya Menkes gitu loh. Dulu kolegiumnya profesi, nah gitu. Jadi ini tarung. Menurut saya mbok coba dicari jalan tengahnya. Apapun dua-duanya harus sadar ini untuk rakyat banyak. Tapi kalau kondisi di Indonesia sendiri, Bu, memang dokter spesialis itu apakah memang sekurang itu, Bu, sebenarnya, Bu, faktanya? Bu? Ya memang kurang, tapi jangan melihat angka WHO. Jangan melihat angka WHO. Kenapa, Bu? Contohnya WHO itu dokter spesialis harus segini, ini sudah segini. Enggak lah, kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi di kita. WHO itu memang membuat standar-standar, tapi kita tidak harus sesuai atau apa kita. WHO itu tidak harus kita turutin banget. Nomor satu masalah Indonesia itu apa, kita selesaikan seperti cara kita. Itu. Sambil diminum mungkin, Bu, agak serak. Ini karena perbincangan kita sampai kering. Sampai kering, Bu, karena kalau sama Bu Siti ini banyak sekali yang menarik untuk bisa dibahas, Bu. Jadi di Indonesia ini kan ada Kementerian Kesehatan, ID, POGI, dan profesi lain tadi, Bu, ya? Dokter umum disuruh sesar, itu juga heboh. Nah, itu gimana? Pak Menkes itu juga senengannya itu bikin
bikin heboh. Statement yang bikin heboh gitu loh. Kemarin celana ukuran 33 ke atas itu cepat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lucu-lucuan aja sebetulnya maksud dia. Bahwa dengan celana 33 ke atas itu biasanya perutnya besar. Kalau perutnya besar itu sudah biasanya udah pre-diabetes atau metabolic syndrome. Tapi jujur setelah itu saya ngukur celana saya ukuran berapa Bu mastiin gitu. Takutnya malah lewat juga. Maksudnya obesitas central obesity. Kalau central obesity bisa kena sakit jantung, bisa kena diabetes, bisa kena hipertensi dan sebagainya. Maksudnya itu guyon gitu. Nah itu yang membuat heboh. Satu lagi, dokter umum akan dilatih untuk sesar. Nah itu tuh. Untuk menurunkan angka kematian ibu. Lah nggak begitulah. Untuk menurunkan angka kematian ibu ada caranya banyak. Saya dulu punya program Sayang Ibu. Tidak perlu kita mencetak dokter umum untuk melek-melek. Sesar itu bisa dipredik. Sesar itu bisa direncanakan. Jadi kenapa kita tidak merencanakan siapa ibu hamil yang high risk direncanakan untuk sesar tanggal sekian. Sama dokter siapa, rumah sakit mana, diantar oleh siapa. Kalau saya dulu begitu. Kalau misalnya ceritanya adalah misalnya akan segera lahir, harus sesar, tapi dokternya nggak ada. Nah dokter umumnya dilatih. Ya itu namanya situasi gitu. Prediksinya salah. Kan ini kan diperiksa bidan terus. Saya dulu satu desa, saya kasih satu bidan harus tahu seberapa banyak yang hamil, harus tahu berapa yang high risk, berapa yang low risk. Mana yang bisa dilahirkan bidan, mana yang harus dilahirkan dokter. Nah di pintunya ditulis, ibu ini hamil mulai tanggal ini, nanti lahir tanggal sekian, akan disesar oleh dokter ini, di rumah sakit ini. Siapa yang nganter, mobilnya siapa yang dipakai. Itu ada suami siaga, ada bapak-bapak siaga. Jadi si ibu itu tidak, jadi dia diantar mobil ke tempat kabupaten yang ada dokter sesarnya. Sesuai dengan waktunya, seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya kita antar. Jadi walaupun dokter umum itu sudah mendapat kursus khusus. Jadi menurunkan angka kematian ibu tidak perlu melatih dokter umum supaya sesar. Sesar tidak menurunkan angka kematian ibu. Tapi boleh nggak sih Bu Siti kalau dokter umum yang bukan spesialisnya? Ini menurut ilmu kedokteran saya loh ya. Ya, itu boleh nggak Bu sebenarnya Bu? Kalau misalnya dia dokter umum. Tapi dia dilatih khusus. Ada di negara-negara tertentu yang memang menggunakan sesar pada dokter umum. Tapi itu negara-negara yang terbelakang dan itu pun di desa-desa yang jauh. Dan kemudian dokter umum itu dilatih sampai mempunyai sertifikat dan pada waktu melakukan sesar disupervisi oleh ahlinya. Jadi nggak dilepas begitu. Termasuk bukan hanya sesar ya, mungkin kalau misalnya di suatu daerah ada kebutuhan yang membutuhkan dokter spesialis tapi tidak ada di sana, adanya dokter umumnya karena dia udah dapat basic-basicnya, itu boleh nggak Bu untuk menindaklanjuti? Menurut saya dipredik deh kalau memang sesar dan dokter umumnya tidak. Ini yang dipindah lah. Seperti saya di Papua, ibu-ibu yang high risk di Pegunungan Bintang tak jemput pakai helikopter kalau perlu. Kumpulin ibu-ibu yang high risk, kita bawa ke Wamena. Wamena bisa sesar di Wamena. Negara harus hadir ya Bu Siti? Itu bukan, itu di Papua. Di Papua ya. Dulu saya mikir sampai ke Papua sampai begitu. Ngapain kita mesti ngirim dokter itu ke Pegunungan Bintang? Nanti sterilitasnya gimana, ininya gimana? Mending orangnya dibawa pakai helikopter turun ke Wamena. Nah itu cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal. Nah, jadi cara-cara sederhana yang sesuai dengan kearifan lokal. Mungkin karena saya ibu-ibu ya, jadi cari akal gitu. Dan saya dokter. Dokter pernah di puskesmas, pernah di rumah sakit, jadi spesialis. Jadi itu jadi mungkin pengalaman juga. Tapi kalau bapak ini kan bangkir, jadi pengalaman-pengalaman itu nggak ada. Jadi kadang-kadang loncat gitu cara berpikirnya. Kadang dengan bercanda juga ya Bu ya. Dia suka bercanda. Nah itu yang membuat masyarakat jadi marah kadang-kadang
Wong aku takut beneran kok situ bercanda gitu. Nah itu. Kita balik lagi Bu, tadi membahas mengenai organisasi profesi. Sebenarnya kan perbedaan pandangan Kemenkes dan misalnya dan ID misalnya, akarnya itu seperti apa sih Bu awalnya sehingga ini bisa kita atasi ke depan nih Bu supaya nggak ada perbedaan lagi? Waduh itu agak susah ya kalau lihat sekarang satunya sudah ke Mahkamah Konstitusi, satunya pokoknya saya yang berkuasa, satunya lagi bahwa tidak bisa, saya harus punya sendiri. Anak kan punya sendiri tata cara kolegium. Padahal tidak ada seorang pun kalau duduk di Indonesia ini tidak tunduk sama pemerintah. Ya memang kita harus tunduk sama pemerintah. Tapi caranya bagaimana? Menurut saya Pak Prabowo ini bagaimana caranya supaya win-win solution. Mestinya menurut saya Omnibus Law kesehatan harus ditinjau. Bukan hanya soal itu saja, tapi soal-soal yang lain tentang mandatory vaksin. Jadi nanti rakyat tidak dikejar-kejar harus divaksin. Karena orang divaksin itu ada 3. 1 harus divaksin. 2 tidak perlu divaksin. 3 tidak boleh divaksin. Itu ada 3 kriteria loh. Jadi sebetulnya pada vaksin massal itu tidak boleh menafikan 3 hal ini. Ini secara ilmu kedokteran. Apa tadi Bu? Boleh divaksin, tidak boleh divaksin, apa tadi Bu? 1 orang harus divaksin. Harus divaksin. Karena dia butuh memang harus divaksin. 2 orang tidak boleh divaksin. Tidak boleh divaksin. 3 yang tidak perlu divaksin. Tidak perlu divaksin. Imunitas. Tidak perlu yang tadi Ibu bilang. Kalau tidak boleh itu ada kontraindikasi. Kalau tidak perlu itu orangnya sudah punya imunitas yang bagus. Gitu. Yang termasuk walaupun ada di dalamnya ada bakteri tapi imunnya sudah bisa mengatasinya itu nggak perlu berarti Bu ya? Jadi massal itu sebetulnya agak mencederai ilmu kedokteran. Oke. Lantas Bu, sejauh mana organisasi profesi ini untuk bisa mengawasi kebijakan kesehatan pemerintah Bu? Tapi dijawab pertanyaan ini kita jeda lagi Bu ya. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali.